Marina berlari ke dapur hendak mengambil air. Napasnya sesak. Tapi malang, dia menyenggol kaki Dimitri yang sedang bercengkerama dengan para pekerja perempuan di dapur. Marina terjatuh dan menyenggol gelas kaca dalam genggaman Dimitri. Aduh, anak perawan ceroboh benar. Gerutu Dimitri sigap membantu Marina berdiri lalu memunguti pecahan gelas. Kamu kenapa toh? Rina, napasmu tersengal-sengal gitu. Tuan Sean nyuruh apa sampai buru-buru? Kau tegur Sri ikut membantu Dimitri. Sapu-sapu. Nei, tolong ambil sapu di paku. Pinta Sri. Naila gesit mengambil sapu. Biar aku saja, ujar Naila. Dimitri berdiri dan meletakkan pecahan gelas di atas meja. Dia melihat Marina masih tampak sedikit sesak. Dimitri menuang air mineral dan menyodorkannya pada Marina. Marina menerima dengan menunduk. Terima kasih. Desisnya. Kamu sudah 3 kali menyenggol seseorang dan mecahin gelas. Rin, ceroboh sekali. Gerutu Sri. Maaf. Cicit Marina. Bukannya lagi nemenin Tuan Sean berjemur? Tanya Naila. Iya, tapi ada tunangannya datang. Jawab Marina dengan wajah muram. Dimitri sekilas melihat perubahan ekspresi Marina. Dia mengernyit. Dimitri. Aku minta saffron sedikit untuk campuran teh chamomile. Ya, teriak Lani dari areanya. Oh, iya, ambil saja. Cantik, sahut Dimitri. Nona Lani makin hari makin cantik. Ya, aslinya memang sudah cantik. Ditambah sekarang sering mengenakan baju mahal dan pasti melakukan perawatan wajah. Sudahlah Tuan Sean tak akan bisa berpaling ke lain hati. Oceh Naila. Beruntungnya Lani. Desti Sri senang. Tuan Sean juga beruntung. Nona Lani adalah mantan perawatnya yang jujur dan sopan serta tulus. Timpa Wenda. Dimitri menghampiri Lanita yang sedang menyeduh teh. Kau di sini seharian bukan? Nona, bisik Dimitri. Iya. Mana bisa aku pulang cepat kalau sudah ke sini? Sean akan menahanku. Sahut Lani. Teruslah di samping Tuan dan tunjukkan kalau Tuan adalah milikmu. Bisik Dimitri dekat dengan telinga Lani. Kenapa? Lani ikut berbisik. Jangan biarkan wanita lain menggoda Tuan Sean. Masih berbisik seraya melirik Marina. Lirikan Dimitri pada Marina dilihat Lani. Lani paham lalu tersenyum. Oke, Dim. Pastinya. Lani membentuk jari tangannya seperti huruf O. Ruang kerja Sean. Lanita meletakkan cangkir teh chamomile di atas meja. Sean sendiri sedang fokus pada dokumen-dokumen penting yang harus dia tanda tangani. Tadi Damien menjengukku sekalian mengatakan dokumen-dokumen penting ini. Ujar Sean pada Lani. Lani mengangguk dan duduk di sebelah Susana yang juga sama sibuk dengan tumpukan berkas penting di atas pangkuannya. Aku kemarin gak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita seusia Ibu Susana. Ucap Lani. Susana menoleh. Kalian tahu dia siapa? Sean dan Susana menatap Lani. Entah berjodoh atau entah semesta merestui pertemuan kami. Siapa? Tanya Sean dan Susana bersamaan. Verina Abigail. Wanita simpanan. Ups, istri kedua Dokter Tardy yang tidak banyak orang tahu. Sahut Susana. Sean dan Susana terbelalak. Di mana? Tanya Sean. Di pusat perbelanjaan. Sahut Lanita. Bagaimana kau bisa tahu wanita itu istri kedua Dokter Tardy? Serobot Susana. Aku masih kepikiran siapa orang yang sudah mengancam Dokter Tardy. Aku berniat mencari tahu dan saat aku hendak ke rumah Dokter Tardy. Secara kebetulan di halaman rumahnya ada keributan kecil. Sepertinya anak istrinya pulang dari pers tapi mereka bersih tegang dan adu mulut. Lalu, Sean penasaran seraya memijat pelipisnya. Dokter Tardy kesal lalu pergi dan aku membuntutinya. Ternyata dia pergi menemui istri keduanya yang tinggal di salah satu kawasan elit di Jakarta. Tutur Lani. Ya Tuhan, Lani. Berbahaya membuntuti Dokter Tardy seperti itu. Sean tampak keberatan. Nona sendirian? Tanya Susana. Aku belum berani bawa mobil sendirian. Mau lancarin bawa mobil dengan Aleska? Tuanmu selalu saja uring-uringan. Kekeh Lani. Sean diam. Aku bersama Om Wildan. Sopirnya Mama.
Setelah tahu siapa istri kedua dokter tadi, besok-besoknya aku mengintai lagi bersama Om Will. Kebetulan setelah 2 hari mengintai, Ibu Verina pergi berbelanja. Disitulah aku berakting menabrak dia seraya menjatuhkan air botol minuman ke bajunya. Apa motifmu mendekati istri kedua dokter tadi? Lanita. Sean heran. Lanita mengedikkan bahu. Entahlah, mungkin aku bisa membuat dokter tadi buka mulut. Sean kembali memijat pelipisnya dan Susana pun bersikap sama. Jangan ceroboh, ujar Sean. Masih mau mendengarkan kelanjutan ceritaku? Tanya Lani. Sean dan Susana mau tak mau mengangguk. Untung saja Ibu Verina sangat ramah dan tidak mempermasalahkan bajunya yang kena tumpahan seluruh isi botol minumanku. Tapi sebagai gantinya aku membayar semua belanjaannya seharga Rp2.500.000. Awalnya beliau menolak, tapi aku memaksa. Dari situ kami berkenalan. Mengobrol sebentar di kafe terdekat, lalu saling bertukar nomor telepon. Papar Lani panjang lebar. Rencanamu apa mendekati dia? Lani? Tanya Sean masih tak mengerti. Lani mengedikkan bahu. Aku tak tahu. Hanya ingin. Sean mengerutkan kening. Dengar, posisi wanita itu saja terancam andai dokter tadi buka mulut dan kamu malah mendekati bahaya seorang diri. Bagaimana kalau ada yang memata-matai Ibu Verina? Tanya Sean gemas. Kalau aku ikut diancam, aku bisa tahu siapa orang yang mengancamku. Sahut wanita polos. Ya Tuhan, kamu 2 kali diperdaya Karta dan sekarang berlagak sok detektif. Hentikan ulah konyolmu. Apa manfaatnya mendekati istri dokter tadi? Sean pening dengan alasan tidak jelas Lani. Mana jam tangan jelekmu itu? Kenapa kemarin aku tidak melihat pergerakan kemanapun dari alat pelacak jam tangannya? Kemarin aku simpan. Sengaja. Tapi sekarang aku pakai lagi. Nih. Sahut Lani terkekeh. Sus, beri dia hukuman. Sean mendesah seraya menyeruput teh yang sepertinya sudah dingin. Sudahlah, toh aku tidak kenapa-kenapa. Sanggah Lani bersikuku. Aku harus bicara pada Wildan. Tandas Sean. Jangan. Sebenarnya Om Wildan melarangku. Hanya saja aku memaksa. Ucap Lani. Kau selalu saja melakukan sesuatu tanpa perhitungan, tanpa berpikir panjang. Sean ingin marah, tapi tak bisa demi dilihatnya wajah Lani yang selalu menyejukkan hatinya. Aku berencana mengirim dokter tadi foto kebersamaanku dengan Ibu Verina. Lani, kau harus menikah denganku besok. Dengan begitu tak ada alasan kamu membantah larangan suamimu. Sean segera menelepon Dane. Aku masih ingin kuliah. Cegah Lani. Banyak anak kuliah yang sudah menikah. Jangan mengulur waktu. Mau kalau aku kepincut perempuan lain. Ancam Sean. Kalau begitu kenapa harus memasukkan perawat seorang gadis? Kenapa perawatnya enggak laki-laki saja? Protes wanita. Sean mesem. Dia senang melihat Lani mencecarnya dengan aura kecemburuan. Iya, nanti aku pecat Marina. Kau tenang saja. Jangan, kasihan. Cegah Lani. Sean mengernyit. Mana tahu dia dulu sepertiku. Sangat membutuhkan uang. Sean mengembuskan napas seraya melirik Susana. Susah, Sus. Lanita terkadang memang sukar ditebak. Cemburu tapi kasihan. Aku harus bagaimana? Ya biarkan saja bekerja sampai kamu sembuh matanya di depan orang-orang. Memang sih dia berani merayumu, tapi dia sepertinya sama sepertiku yang dulu. Sus, tanya Sri mengenai latar belakang Marina. Titah Sean. Memangnya sebelum bekerja, kalian tidak memeriksa latar belakang Marina? Seperti yang kalian lakukan padaku dulu. Kami mempercayai Sri, Marina masih saudara Sri. Jawab Susana. Apa Sri tahu kalau Marina mencoba merayu Sean? Tanya Lanita. Sepertinya tidak. Tapi yang terpenting aku tidak tergoda. Tandas Sean. Buktinya tadi aku membuat Marina mati gaya, mati kutu dan mati harapannya untuk merayuku lebih jauh. Lani memberenggut manja dan Sean gemas melihatnya. Sean, aku pulang sore. Ya, ibuku pindah ke rumah Mama besok malam jadinya. Malam ini Mama mau mengajakku ke keluarga Papari. Sebelum kita menikah, Mama yang akan menikah lebih dulu. Rencananya 1 minggu lagi, Mama resmi menikah dengan Papari. Sean tadinya ingin meminta Lani menginap di rumahnya,
tentu saja tetap tidur dengan Parmia. Tapi Lanita punya rencana dengan Dane rupanya. Sean tak bisa memaksa. Tapi sepertinya aku harus segera menyudahi sandiwaraku kalau kamu masih bertindak gegabah. Ujar Sean. Biar aku yang bergerak, Lani. Kau jangan macam-macam dengan rencana aneh di kepalamu. Ancam Sean. Lanita tersenyum. Mamamu pasti tidak tahu apa-apa, bukan? Terpaksa aku harus melaporkan apa yang sudah kamu lakukan diam-diam di belakang kami. Pungkas Sean. Lanita hanya mengangguk patuh. Seharian itu Lanita berada di rumah Sean. Bercengkerama dengan Parmia lalu berduaan dengan Sean. Jam 3 sore Lanita berpamitan. Tak ada yang tahu kemana sebetulnya sore itu Lani akan pergi. Sebelum malam menjelang dan dia harus pergi dengan Dane, Lani akan bertemu dengan Verina dan juga Dr. Tardi. Apa niat Lani? Dia akan menyadap ponsel milik Dr. Tardi. 67. Lanita mencolek Wildan. Om, kita ke perumahan Lavida? Ya. Wildan diam. Halo. Lani menggoyang-goyangkan tangan di samping telinga Wildan. Non, sebelum saya jemput Nona, Tuan Sean telepon agar tidak membawa kemana-mana selain rumah dan kampus. Ih, aku jadi orang Cooper, dong. Demi keselamatan Nona, ujar Wildan cemas. Om Wildan bukannya pintar karate. Udah, sekali ini saja. Aku mau ambil berlian buat hadiah pernikahan Mama dan Papa Rick. Please. Lanita memohon sekaligus berbohong. Janji besok-besok aku gak kemana-mana selain kampus dan rumah. Sekali ini saja. Ya. Ambil berlian kenapa ke perumahan? Kenapa bukan ke toko perhiasan? Non. Tanya Wildan. Om Wildan tahu. Enggak. Aku sengaja mendekati Ibu Verina. Beliau sebetulnya pemilik toko berlian yang salah satu koleksinya mau aku beli. Aku sengaja mendekatinya agar dikasih setengah harga. Koleksi terbaru Ibu Verina hanya ada 5 di Indonesia. Aku harus dapat satu buat mamaku. Lanita mengarang bebas berharap Wildan percaya. Kenapa pemilik toko berlian rumahnya biasa saja? Tanya Wildan. Beliau punya 4 villa mewah di Bali, 3 villa di Bogor, dan 2 apartemen mewah di Sudirman. Nah, rumah sederhana di perumahan Lavida itu rumah persembunyiannya. Ibu Verina sering menenangkan diri dari dunia bisnis berlian. Tapi perumahan Lavida itu perumahan elit. Loh, papar Lani lancar jaya. Dia bingung kenapa selancar itu dia mengarang cerita. Tapi rumah Nyonya Dane dan rumah Tuan Sean jauh lebih besar. Bantah Wildan. Ya beda. Sean membeli beberapa blok tanah mungkin buat bangun mansion. Kikik Lanita. Wildan meski ragu tetap menuruti keinginan Lanita. Dia percaya keinginan tulus Lanita memberikan sesuatu yang berharga untuk mamanya. Lanita memang diundang Verina untuk acara barbeque di rumahnya. Verina selalu sendirian. Kehadiran Lanita yang lugu serta tampak tulus membuat Verina merasa memiliki teman di Jakarta. 3 tahun menjadi istri simpanan Dr. Tardi tanpa siapapun yang tahu, membuat Verina menarik diri dari pergaulannya di kota Bandung. Dia pindah ke Jakarta dan hanya menikmati waktu sendirian saja di rumah. Bertemu Lani yang cantik dan ceria terasa sangat menyenangkan. Hari ini, Verina ingin mengenalkan Lanita pada suaminya. Halo, anak manis. Verina menyambut kedatangan Lanita dengan gembira. Aku sudah siapkan semua dan suamiku sudah pulang lebih dulu. Kedatanganmu adalah kejutan kalau aku bisa punya teman di sini. Kau datang dengan sopirmu? Iya, tapi aku menyuruhnya pulang dulu. Nanti saat aku mau pulang, dia baru kesini lagi. Jawab Lani yang menyukai dekorasi ruang tamu rumah Verina yang minimalis tapi tetap tampak mewah. Ayo, kita langsung ke kebun belakang. Verina merangkul bahu Lanita. Di sana, di kursi dekat alat grill tampak Dr. Tardi sedang duduk menikmati salad buah. Sayang, ini dia gadis cantik yang aku ceritain. Namanya Lani. Verina mengenalkan Lani pada Dr. Tardi. Dr. Tardi tersedak seketika saat dia melihat Lani. Gegas Verina memberinya air mineral. Setelah Dr. Tardi mampu menguasai keterkejutannya, Lanita menyodorkan tangan seraya tersenyum dan memberi kode agar dirinya pura-pura tak mengenalnya. Lanita, Om. Sapa Lani ramah. Saya Tardian, suami Ibu Verina. Dr. Tardi menyalami Lanita dengan akting yang bagus seolah-olah mereka baru bertemu.
Ketiganya lalu terlibat percakapan ringan yang ternyata menyenangkan. Hingga tiba Lani yang menawarkan diri untuk memanggang daging. Di tengah-tengah Lani sedang memanggang, dia menyempatkan memberi pesan pada Nilam untuk menghubungi Dokter Tardi. Dilihatnya Dokter Tardi mengeluarkan ponsel dari saku celana lalu menerima panggilan. Tentu saja Dokter Tardi tidak mengenal Nilam. Oh, aduh. Lanita pura-pura mengaduh tangannya terbakar dan sedikit berdarah karena dia sengaja ngeiris telapak tangannya dengan ujung pisau. Kenapa Lani? Verina gesit menghampiri Lani. Loh, berdarah. Bekik Verina. Dokter Tardi menutup telepon karena ternyata salah sambung. Dia meletakkan ponsel begitu saja di atas meja lalu mendekat pada Lani. Biar aku saja yang ngegril. Kasih Lani betadine tangannya, ujar Dokter Tardi. Verina dan Lani menuju meja. Tunggu aku ambil betadine. Ya. Verina masuk rumah. Lani secepat kilat mengambil ponsel Dokter Tardi dan mengekor langkah Verina. Ibu, aku mau ikut ke toilet dulu, pinta Lani. Oh, silakan. Di bawah tangga. Ya, jawab Verina. Lanita bergegas masuk ke toilet. Dia mengeluarkan asap dari saku celananya, lalu memasangkannya di ponsel Dokter Tardi. Lani tak tahu cara kerjanya seperti apa. Dia hanya meminta Rick mengenalkan pada seorang ahli IT untuk bisa menghak ponsel seseorang. Maka Lani pada akhirnya mendapatkan asap itu. Cukup memasukkannya ke ponsel Dokter Tardi, maka segala sesuatu yang ada di ponsel Dokter Tardi akan otomatis terkloning. Menunggu 100% rasanya lama. Dia berdoa semoga Dokter Tardi tidak cepat-cepat menyadari jika ponselnya tergeletak di atas meja. Dan Lani memekik senang. Dia segera mencabut as tersebut dan menyimpannya di saku baju dan segera keluar toilet menuju kebun belakang. Dia duduk dan dengan gerakan tak terlihat oleh Dokter Tardi juga Verina, diletakkannya kembali ponsel Dokter Tardi di tempat semula. Napas Lanita terlihat lega bukan kepala. Dia ingin segera pulang saja saat itu karena misi sudah selesai. Verina memberi betadine dan plester di telapak tangan Lanita. Kedua wanita itu akhirnya setia menunggu Dokter Tardi selesai memanggang. Acara makan bersama terlaksana dengan lancar dan ceria. Dikala Verina lengah, Dokter Tardi bertanya pada Lanita. Pertemuan kita sudah kau rencanakan apa kebetulan? Tanya Dokter Tardi. Lanita hanya mengedikan bahu. Benar-benar kebetulan. Bukankah tadi Ibu Verina sudah cerita? Mistik Lani. Kamu pulang dengan siapa? Sopir mamaku. Jawab Lanita. Oh, iya. Aku harus pulang sekarang. Nanti malam ada acara. Lani merasa diingatkan lalu segera menghubungi Wildan untuk segera menjemputnya. Di rumah Dane, Lanita segera menyalakan ponsel lain yang dia beli khusus untuk mengkloning ponsel Dokter Tardi yang sudah dipasang aplikasi penyadap khusus oleh orang yang dibayarnya. Dia memasang as dengan perasaan senang yang membuncah. Berharap setelah mengklon ponsel Dokter Tardi, Lanita menemukan orang yang mengancam dokter mata tersebut. Untung saja Rick, calon papa tirinya mau diajak kerjasama dan juga tidak banyak tanya mengenai proses mengkloning ponsel. Malam itu Lanita pergi dengan tenang bersama Dane dan Rick bertemu dengan keluarga Rick. Rencana pernikahan orang tuanya segera ditentukan seminggu kemudian. Hanya pesta kebun sederhana dan dilaksanakan di rumah Dane. Ma, besok aku mau jemput ibu dan tinggal di rumah. Iya, sayang. Dane membelai kepala Lanita. Terima kasih karena sudah tetap mengizinkan ibu berada di sisiku. Liris suara Lani. Iya, tak apa-apa. Mama senang karena kamu sudah sepenuhnya menerima Mama sebagai ibu kandungmu. Ajaklah Ibu Parmiah tinggal di rumah. Mama sudah menyiapkan satu kamar untuknya. Ucap Dane. Maaf jika Mama terlampau sibuk. Tapi siapa lagi yang mengurus perusahaan mendiang papamu kalau bukan Mama? Sebetulnya Lanita melihat gurak lelah di wajah Dane. Tapi dia ingin sekali menempuh pendidikan terlebih dulu sebelum terjun ke dunia bisnis. Lagi pula sampai sekarang Lanita masih merasa takjub karena kelak dirinya akan berada di pucuk pimpinan perusahaan Pro Corporation. Perusahaan yang dulu sempat menerimanya sebagai staf kantor biasa. Malam itu, Lanita nyaris tak bisa tidur karena sibuk mencari tahu pesan-pesan yang tersimpan di ponsel Dokter Tardi. Memeriksa nama-nama aneh yang mungkin menjadi nama orang si pengancam. Lanita hanya menemukan pesan mesra Dokter Tardi untuk Verina.
dia tak ingin membuka pesan tersebut. Karena tak menemukan pesan atau telepon yang mencurigakan, Lanita meletakkan ponsel lalu berbaring menatap langit-langit kamar. Mengingat satu persatu apa yang dia lakukan saat membuka mata di pagi hari hingga kembali hendak tidur seperti saat ini. Lani sering melakukan hal itu untuk melatih daya ingatnya. Di antara ambang sadar dan tidak mulai menerpa Lani, ponselnya berdering. Lani mengabaikan karena dia benar-benar sudah mengantuk. Padahal andai saja Lanita tahu, nomor itu adalah nomor asing yang menelepon Dokter Tardi. Di tempat lain, di gelapnya malam pekarangan luas rumah Dokter Tardi, tampak dokter mata tersebut menerima panggilan telepon. "Kenapa tunangan Tuan Sean berada di rumah istri simpananmu?" tanya si penelepon. Dokter Tardi tentu saja terkejut. Secepat itu kebersamaan Lanita dan Verina diketahui. Itu kebetulan, sungguh kebetulan. Aku jamin Nona Lani tidak tahu apa-apa. Tak ada yang tahu kalau kau mengancamku. Dengar, aku sudah merusak mata Tuan Sean. Kenapa masih saja mengintaiku dan istriku? Desis Dokter Tardi geram. Aku hanya kebetulan sesekali memeriksa keberadaan kalian. Memastikan posisiku tetap aman dan tidak akan pernah kau bocorkan pada siapapun. Aku tak memberitahu siapapun. Aku ingin hidup aman dan nyaman. Tandas Dokter Tardi. Benar tunangan Tuan Sean tidak tahu apa-apa. Sang penelepon masih penasaran. Aku sangat mencintai istri keduaku. Aku tak akan pernah membeberkan apapun tentangmu. Percayalah. Tegas Dokter Tardi. Aku saja merasa heran kenapa Lanita bisa mengenal istriku. Tapi pertemuan mereka murni karena unsur ketidaksengajaan dan berlanjut menjadi hubungan pertemanan. Demi menjaga istriku tetap aman, aku mewanti-wantinya untuk tidak dekat-dekat dengan Nona Lani. Terdengar hela napas panjang di seberang telepon. "Oke, baiklah. Aku masih percaya padamu." Panggilan diakhiri. Dokter Tardi menyugar rambutnya merasa kesal. Dia lalu menghapus nomor yang barusan menghubunginya dan kembali masuk rumah. "Lani, sebetulnya ibu ingin menjenguk suamiku sekali saja sebelum pindah ke rumah mamamu, nak," ucap Parmiah. Lani yang sedang membantu Parmiah membereskan baju menoleh. "Ibu kangen bapak?" "Ya," Parmiah mendesah. "Walau bagaimanapun, Karta tetap suami ibu, nah." Lirih suara Parmiah. "Ya sudah, ibu pindah dulu malam ini. Besok kita jenguk bapak. Atau, apa kita minta Sean untuk membebaskan bapak?" tawar Lani. "Jangan, hidupmu akan kembali terancam andai Karta kembali dibebaskan," tolak Parmiah tegas. "Apa bukan tidak mungkin bapak menyimpan dendam karena sudah masuk penjara? Bu, sekarang banyak yang menjagamu, nah. Jangan khawatir. Kemanapun kamu pergi, Tuan Sean atau Nyonya Dane selalu menyertakanmu sopir pribadi yang handal yang tidak hanya bisa menyetir, tapi juga punya kemampuan bela diri. Hidupmu aman dan terjamin sekarang, nak," ucap Parmiah. Lanita memeluk Parmiah erat. "Baiklah, kita sekarang pindah ke rumah Mama. Bu, di rumah Mama juga ada Papali. Dia pelukis handal. 1 bulan lagi akan mengadakan pameran lukisannya. Jadi nanti rumah akan ramai karena ada Paparik dan juga ibu." Parmiah senang melihat wajah bahagia Lanita yang masih saja menganggap dirinya ibunya bahkan enggan berpisah. "Terima kasih kau masih menyayangi ibu, nak." "Ya, tentu saja. Ibu adalah ibu terbaik untukku." Lani mencium kedua pipi Parmiah. Lanita keluar kamar hendak menemui Sean. Tapi di luar, dia berpapasan dengan Marina yang membawa troli makanan untuk Sean. "Hai, makan untuk Sean?" tanya Lani. Marina mengangguk dengan senyum kaku. "Biar aku saja. Sini." Lanita mengambil alih troli. Marina mau tidak mau menyerahkan troli pada Lanita. Dia kembali ke dapur dengan perasaan kesal. "Kenapa mukamu ditekuk, Rin?" tanya Sri. Enggak apa-apa. Aku lagi sakit perut." Marina beralasan. "Bukannya barusan kamu nganterin makan Tuan Sean?" "Oh, ada Non Lani." "Baguslah. Aku sebaiknya pulang sekarang." Marina melepas celemeknya. Sri menarik lengan Marina. "Tadi siang Bu Susana menanyakan tentangmu, Rin." Marina mengerutkan kening. "Bukankah kamu bilang aku saudaramu? Tapi pada kenyataannya kamu bukan saudaraku.
Kamu hanya teman saudaraku yang memohon pada saudaraku untuk bisa bekerja di sini. Kalau aku ketahuan berbohong gimana? Rin, aku senang bekerja di sini karena gajinya besar. Majikan juga baik semua. Sri tampak khawatir. Tenang saja, aku kan gak macam-macam. Aku sedang melakukan penelitian untuk skripsiku mengenai menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang konglomerat. Sahut Marina. Memang ada ya bahan skripsi seperti itu? Tanya Sri tidak mengerti. Ya ada, ini aku sedang melakukannya. Demi nilaiku, Sri. Kamu tenang saja. Tetaplah pada ucapanmu sejak awal kalau aku adalah saudaramu dari kampung. Oke. Baiklah. Sri menyerah. Baiklah, aku pulang. Marina sama seperti Lani dulu. Hanya mengurus Sean di saat siang dan tidak menginap di rumah Sean. Marina selalu diantar jemput ojek online. Tapi tak ada seorang pun yang tahu jika Marina diantar jemput ojek online ke sebuah restoran. Di sana Marina memarkir mobilnya. Pemilik restoran tersebut adalah orang tua Marina sendiri. Marina menyetir mobil setelah dia melepas rambut palsunya. Kini tampak rambut Marina yang pendek. Dia menyalakan musik untuk menemani perjalanan pulangnya. Setengah jam kemudian Marina memasuki rumah mewah, rumah orang tuanya. Dia langsung menuju kamar, bersih-bersih diri lalu berakhir menghempaskan tubuhnya di atas kasur empuk. Sean, sudah lama aku menyukaimu. Akhirnya kau kembali ke Indonesia setelah sekian lama berada di Paris. Kau tidak mungkin mengingatku. Dulu aku hanyalah teman sempu yang kuper dan dikucilkan. Tapi aku sangat menyukaimu. Kau beberapa kali menolongku dari bulian seseorang. Sejak saat itu aku terobsesi padamu. Sean. Marina mematikan lampu kamar dengan remote control. Dia menarik selimut lalu memejam. Merasa gelisah karena ternyata setelah berpisah dari Sharon, Sean sudah memiliki tambatan hati lagi bahkan calon istri baru. Dan gadis itu teramat cantik. Di ruang kerja Sean. Sus, mulai besok aku akan kembali ke perusahaan. Dengan penglihatan baru? Tanya Susanna. Sean mengangguk. Susanna pun tersenyum. Apa aku perlu memberitahu Damien sekarang? Tanya Susanna. Tidak usah. Kita akan memberinya kejutan besok. Semua orang akan tahu mataku sudah sembuh. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku hanya ingin memancing orang yang sudah mengancam Dokter Tardy. Dia pasti akan bergerak jika tahu aku bisa melihat kembali. Tempatkan orang-orangku untuk mengintai kediaman Dokter Tardy. Pastikan juga keselamatannya dan keselamatan istri keduanya. Titah Sean. Baik, Tuan. Ucap Susanna patuh. Lalu bagaimana dengan Marina? Oh, kamu sudah mencari tahu pada Sri? Sudah, Tuan. Marina memang saudara Sri dari kampung dan memang sedang membutuhkan pekerjaan. Dari kampung? Kadang aku merasa Marina tidak selugu Lani, apalagi selugu orang desa. Marina sedikit berani dan sepertinya dia gadis yang cerdas serta. Sudahlah. Kenapa aku harus peduli padanya? Beri dia pesangon yang cukup karena aku sudah tidak butuh tenaganya untuk merawatku mulai besok. Titah Sean lagi. Baik, Tuan. Susanna mengangguk patuh. Oh, 1 minggu lagi pernikahan Tante Dane. Setelah itu, aku harus mempercepat pernikahanku dengan Lani. Kau atur semuanya untukku, Sus. Setelah aku menikah dengan Lani, kau juga harus segera menikah dengan Dimitri. Susanna tersedak. Tuan, itu. Aku belum memikirkan ke arah sana. Aku masih sangat senang bekerja melayanimu, Tuan. Memang setelah menikah kau mau kemana? Kau dan Dimitri tidak aku izinkan kemana-mana. Tetaplah bersamaku. Tapi kalian sepertinya harus segera menikah juga. Karena kalau tidak, barang-barangku di dapur akan cepat rusak karena sering dibanting Dimitri kala cemburu melihatmu dekat dengan Rashid. Kekeh Sean. Susanna semakin tersedak dan Sean semakin senang menertawakan Susanna. 68. Hari Senin tiba. Sean berdiri di depan jendela kamarnya lengkap dengan setelan kerja. Sungguh terlihat perlente. Dia menelepon Lani memastikan dirinya sudah dalam perjalanan ke rumahnya atau belum. Di mana? Sayang. Tanya Sean. Di hatimu. Jawab Lani. Siapa yang ada di hatiku? Aku. Jawab Lani lagi. Sean mesem. Sebegitu percaya dirinya kamu merasa ada di hatiku.
Kekeh Sean. Pak Johari, kita putar balik. Aku mau ke kampus saja ketemu Aleska. Mau belajar lancarin nyetir mobil. Sahut Lanita di seberang telepon. Lanita, kamu apa-apaan? Dumo Sean, aku hanya bercanda. Tapi aku nggak lagi bercanda. Panggilan diakhiri oleh Sean. Dia segera menelepon Johari. Cepat bawa Lanita ke rumah. Jangan dengarkan kemauannya. Dia harus ikut aku ke kantor hari ini. Tanda Sean pada Johari. Baik, Tuan. Ucap Johari tak kalah tegas tapi tetap sopan. Sean mengirimi Lani pesan singkat. Jangan harap kamu bisa berdekatan dengan lelaki manapun, Lanita Azelia. Balasan Lani hanya berupa mot tanpa senyum. Sean mengekeh merasa geli. Lalu didengarnya pintu kamar diketuk. Masuk, sahut Sean. Marina masuk membawa sarapan untuk Sean. Bawa kembali makanannya. Aku mau sarapan bersama Papa, Om dan Tanteku di meja makan. Tita Sean pada Marina tanpa melihat ke arah Marina. Dia memandangi taman rumah yang dipenuhi aneka macam bunga. Marina mengerutkan kening. Kenapa gestur Sean tampak berbeda? Dia menatap keluar jendela dengan fokus. Tunggu apa lagi? Marina, bawa kembali sarapanku ke pantry atau letakkan di meja makan. Marina akhirnya menuruti Tita Sean. Dia kembali keluar kamar. Oh, Marina, aku tunggu di ruang kerja Tuan Sean. Ya, kau tegur Susana yang lewat di depan Marina. Sekarang, Bu, tanya Marina sopan. Iya, sekarang. Letakkan dulu saja sarapan Tuan Sean di meja makan. Marina mengangguk. Dia berlalu dari hadapan Susana. Loh, kenapa dibalikin? Tanya Dimitri melihat Marina membawa kembali troli makanan. Letakkan sarapan Tuan Sean di meja makan. Tuan Sean bilang mau sarapan bersama Tuan Davin dan Nyonya Danisa serta Tuan Aji. Marina melengos. Dia memerintahku. Tak ada yang boleh memerintahku di sini kecuali Tuan Sean dan Susana. Dengus Dimitri. Marina, panggil Dimitri. Marina menoleh. Dimitri melambai. Apa? Marina diam saja. Ambil troli ini dan tata isinya di meja makan. Kenapa menyuruhku? Ucap Dimitri. Loh, aku nggak nyuruh. Aku hanya minta tolong. Dimitri mengembuskan napas kesal. Aku tak mau dimintai tolong olehmu. Marina enggan menanggapi kekesalan Dimitri. Dia bergegas ke ruangan kerja Sean. Ruang kerja Sean. Ini pesangonmu. Ucap Susana menyerahkan amplop tebal pada Marina. Ini apa, Bu? Kami mohon maaf harus memberhentikanmu hari ini. Tuan Sean sudah bisa melihat dan tidak lagi membutuhkan seorang perawat. Hari ini Tuan Sean juga akan kembali ke perusahaan. Marina mengernyit. Bisa melihat? Dalam semalam. Bagaimana bisa? Itu bukan urusanmu. Tanda Susana. Aku tak mau menerima ini. Ucap Marina seraya menyodorkan kembali amplop tebal berwarna coklat. Ini gajimu selama 4 bulan sesuai perjanjian dalam surat kontrak. Sahut Susana. Bisa melihat atau tidak, aku tetap akan bekerja di rumah ini sebagai perawat Tuan Sean sesuai isi surat kontrak. Ucap Marina tegas. Tapi Tuan Sean sudah memberhentikanmu. Aku tidak mau berhenti. Marina bersikukuh. Lalu apa yang akan kau lakukan di sini sementara Tuan Sean sudah tidak membutuhkanmu sebagai perawatnya? Marina diam. Terimalah uang ini. Atau, kau memang tidak pernah membutuhkan uang ini, Nona Marina. Karena ternyata uang saku kuliahmu selama sebulan saja bisa 20 kali lipat dari gaji sebulanmu di sini. Susana menatap Marina tajam. Ma maksud ibu? Marina tergeragap. Susana mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto Marina naik turun ojol di depan restoran milik orang tuanya. Foto Marina saat turun dari mobil di rumahnya sendiri. Foto aktivitas Marina di kampus dengan rambut aslinya yang pendek sebahu. Marina ternganga. Memang baru beberapa hari aku tahu tentangmu, tapi aku diam. Aku tetap membiarkanmu dekat dengan Tuan Sean seraya mengamati gerak-gerikmu. Kau bukan gadis jahat. Kau hanya gadis yang terobsesi dengan Sean Dharmawangsa. Apa aku salah? Marina terdiam. Dia salah menilai Susana. Jangan libatkan kepolosan dan ketulusan para pekerja di rumah ini.
Sri adalah salah satu pekerja yang disayangi Tuan Sean. Jika tahu salah seorang pekerjanya sudah berbohong, Tuan Sean akan sangat kecewa. Sri sudah tentu akan dipecat. Kau tidak kasihan? Apa sebagai orang kaya, kamu tak peduli nasib Sri? Tuan Sean tidak akan segan memecat pekerjanya hanya karena sedikit saja dia merasa tidak menyukainya. Marina tetap bungkam. Sepertinya kamu memang tak butuh uang ini. Kalau begitu kau bisa pergi dengan aman dan nyaman. Tuan Sean sudah bertunangan dengan Nona Lani. Jangan pernah berharap lebih. Pungkas Susanna. Marina hanya bisa meremat ujung roknya yang sebatas lutut. Tak diduga identitasnya begitu cepat diketahui. Pilih mana? Aku melaporkanmu pada Tuan Sean atau terima saja keputusan Tuan Sean memberhentikanmu dan pergi dengan tenang. Susanna memberi pilihan. Marina masih saja betah dengan diamnya. Aku harus segera sarapan. Silakan berpikir sendiri di ruangan ini. Susanna meninggalkan Marina yang tetap terpekur di tempatnya. Di kantor, Sean mengejutkan semua orang dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Dia muncul bersama Susanna, Lanita, Johari, dan juga Rashid. Damien nyaris tak percaya dengan penglihatannya. Dia menubruk dan memeluk Sean dengan kedua mata mengembun. Ya Tuhan, aku senang Tuan bisa kembali melihat, ucap Damien. Damien, aku sesak napas, ucap Sean. Oh, maaf, Tuan. Aku terlampau senang. Damien melepaskan pelukannya. Keduanya terlibat pembicaraan serius mengenai mata Sean yang mendadak bisa melihat dalam sekejap. Tentu saja, Sean tidak menjelaskan apapun mengenai Dr. Tardy. Sean hanya mengatakan dirinya sudah dioperasi kembali oleh Dr. Iqbal sepulangnya Dr. Iqbal dari Kanada. Damien tampak sangat senang dan antusias menyambut Sean kembali ke perusahaan. Saking senangnya, Damien ingin membuatkan kopi susu kesukaan Sean. Nona Lani, mari ikut denganku. Ada rahasia cara membuat kopi susu yang sangat disukai Tuan Sean, tapi hanya aku sendiri yang tahu cara meraciknya. Ajak Damien pada Lanita. Oh, ya. Baiklah. Lanita mengekor langkah Damien ke pantry khusus di ruangan Sean. Di pantry, Damien sibuk menakar kopi, creamer, serta susu rasa keju. Susu rasa keju? Kopi pakai keju? Lanita melongo. Iya, tiap hari Tuan Sean minum ini sebelum beliau berpura-pura buta dan masih aktif bekerja di perusahaan. Jelas, Damien. Apa enak? Tanya Lani. Tentu saja. Cobalah. Aku akan buat 3. Nah, biasanya Tuan Sean lebih menyukai kopi ini dalam keadaan dingin. Dingin kulkas. Ini aku buat 2. 1 untuk dihidangkan, sekarang 1 lagi aku simpan di lemari pendingin. Cobalah. Damien menyodorkan 1 cangkir kopi pada Lani. Lani menyeruputnya sedikit dengan sendok. Enak. Betul, kan? Keke Damien. Ini untukku saja, Pak. Pinta Lani. Iya, minumlah. Aku akan buat 1 lagi, sahut Damien. Saat Lani sedang asyik meniup-niup kopi dalam cangkir, sekilas dia melihat kecoa yang melintas di kakinya. Kecoa, Pak. Lani berjengit dan tanpa sengaja menumpahkan kopi serta mengenai baju di lengan Damien. Kopi sukses tumpah sempurna. Ya Allah, Pak. Maaf. Panas banget, pasti itu tumpah semua. Aduh, kemana lagi itu kecoa larinya? Lanita mengedarkan pandangan ke sekeliling. Damien tetap terkekeh. Pak, ayo aku bantu bersihkan. Lanita menyentuh tangan Damien. Enggak usah, biar aku sendiri. Damien menyalakan air di wastafel, lalu membasahi lengan kemeja putihnya. Lanita memperhatikan dengan perasaan tidak enak. Kemejanya jadi kotor. Sesal Lani. Aku bawa banyak kemeja di mobil. Tenang saja. Damien menarik kemeja hingga sebatas siku. Wajah Lanita seketika menegang. Tato itu. Tato bintang. Itu benar tato bintang yang ada di lengan Pak Damien. Lani memekik dalam hati. Baiklah, tolong berikan kopi ini untuk Tuan Sean. Aku harus ke mobilku bawa baju salin. Pinta Damien seraya melenggang santai keluar dari pantry. Lanita masih saja terpaku di tempatnya. Dia mengingat kembali seseorang yang memberikan paper bag mini pada Dr. Tardy di parkiran mobil rumah sakit. Itu
tato yang sama. Bentuk dan warnanya sama. Tato itu. Pak Damien. Apa Pak Damien yang selama ini mengancam Dokter Tardy? Lanita terjengkang, tapi dia bergegas menyusul Damien. Dia harus memastikan sendiri apa benar jika Damienlah yang menginginkan mata Sean rusak dan tak bisa melihat lagi. Lani menuju parkiran khusus untuk para petinggi di perusahaan. Dilihatnya Damien sedang membuka bagasi mobil. Lani fokus memperhatikan lengan Damien yang sedang mencari sesuatu di bagasi mobil. Pak Damien, panggil Lani. Damien menoleh. Nona, kenapa kesini? Aku tak apa-apa. Ini sedang cari kotak baju salin. Damien tetap bersikap ramah dan biasa saja. Lani menatap lekat tato di tangan Damien. Damien sadar jika Lani memperhatikan tatonya. Nona menyukai tato ini? Tanya Damien tanpa rasa curiga sedikit pun. Dia tersenyum renyah. Pak Damien, rasanya aku pernah melihat tato bintang ini. Ujar Lani pelan. Oh, iya. Di mana? Ini tato khusus. Bentuknya pesanan sendiri dan hak paten. Loh, sahut Damien. Bingo. Tidak salah lagi. Tato khusus dan di hak paten. Berarti benar pelakunya adalah dia. Batin Lanita. Nona Lani pernah melihat tato ini di mana? Aku rasa, aku belum pernah memakai kemeja lengan pendek selama aku bekerja. Ucap Damien. Aku pernah melihatnya di parkiran rumah sakit. Aku nggak tahu siapa, tapi lelaki dengan tato yang mirip tato ini memberikan paper bag mini pada Dokter Tardy saat itu. Lanita mengingat kembali mobil yang dibawa lelaki bertato di rumah sakit. Dia memperhatikan mobil Pajero milik Damien. Mobilnya pun sama dan raut wajah Damien berubah tegang dan mengeras. Apa Pak Damien yang selama ini sudah mengancam Dokter Tardy? Tanya Lanita. Damien mengerutkan kening lalu mendekat pada Lani seraya menyeringai. Kemudian secepat kilat Damien memukul tengkuk Lani hingga terjatuh pingsan seketika. Damien mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sepi. Dia mengangkat tubuh Lani lalu meletakkannya di bagasi mobil. Tak lupa membekap mulut Lani dengan kain lalu mengikat tangan serta kaki Lani. Kemudian mengambil ponsel Lani di saku celana Lani. Setelahnya Damien menutup bagasi mobil dengan membawa satu kotak yang berisi baju salin. Damien gegas menuju lift seraya melonggarkan dasi. Sial. Dengus Damien meninju dinding lift dengan tangan terkepal. Sebelum protes baca dulu bab selanjutnya. 69. Damien menuju toilet untuk mengganti baju. Terpaksa mengganti baju bukan di ruangannya karena dia harus membuat alibi. Setelah penampilannya kembali seperti semula tanpa lengan baju yang terkena noda kopi, dia menelepon asisten sekaligus sopir pribadinya. Gordon, kesini kamu. Ke toilet lantai 1 dan bawa kantong plastik hitam, segera. Titah Damien. Tak menunggu waktu lama, Gordon tiba di toilet lantai 1. Masukkan baju ini dan buang. Di bagasi mobil ada Nona Lani. Pindahkan ke bagasi mobilku yang satunya lalu sekap dia di gedung kosong tak berpenghuni dan tunggu aku di sana. Jangan sampai lengah. Titah Damien pada Gordon. Gordon mengangguk patuh. Dia keluar toilet setelah Damien lebih dulu keluar. Gordon berbelok menuju lift basemen. Gordon membawa mobil sedan keluaran lama milik Damien dan memarkirnya di sebelah Pajero putih. Kali ini Gordon ditemani Winky, salah satu anak buah Damien. Gegas Gordon dan Winky membuka bagasi mobil, Lani masih pingsan dengan kaki dan tangan terikat. Segera kedua lelaki itu memindahkan tubuh Lani ke bagasi mobil sedan. Mereka membawa Lani menuju tempat yang sudah ditetapkan oleh Damien. Sementara itu, Damien kembali menyelinap ke pantry dan membawa cangkir kopi baru yang dia racik untuk Sean. Loh, mana Lani? Tanya Sean. Oh, belum kembali? Tadi Nona Lani tidak ikut ke pantry. Katanya mau beli bolu gulung basah kesukaannya dulu di kafe bawah. Kalau sudah lewat jam 9 pagi pasti habis. Jawab Damien dengan ekspresi biasa seolah-olah tak ada yang terjadi. Sean mengangguk. Lani memang pernah bilang jika dia sangat menyukai bolu gulung basah yang ada di kafetaria sebelah lobi kantor. Setengah jam berlalu, Lani belum juga muncul. Sus, kenapa Lani lama sekali pergi ke kafe? Tanya Sean seraya menelepon Lani. Ponselnya juga tidak aktif.
Cemas Sean. Susanna dan Damien saling bertukar pandang. Biar aku ke bawah, Tuan, ucap Susanna. Ya, pergilah. Sean memeriksa posisi Lani dari alat pelacak di jam tangannya. Posisinya masih di dalam gedung ini, batin Sean. Sementara Damien meraba ponsel Lani yang dia nonaktifkan di saku celananya. Lalu Damien mengirim pesan singkat pada Gordon. Kau sudah di mana? Sudah mau sampai lokasi, balas Gordon. Oke. Damien bernapas lega. Sean dan Damien kembali membahas soal pekerjaan. Sean lupa kalau Susanna pun lama tak kembali lagi ke ruangan hingga 1 jam berlalu. Pak Damien, ini Lanita dan Susanna kemana? Ya, kenapa mereka tak kembali ke sini? Tanya Sean seraya memeriksa kembali posisi Lani yang titik merahnya tidak bergerak kemana-mana. Masih tetap berada di dalam gedung. Sean menelepon Susanna tapi tak kunjung diangkat. Ponsel Damien pun berdering. Tertera nama Gordon di layar ponsel. Maaf, Tuan. Saya terima telepon dulu. Damien keluar ruangan setelah dipersilakan oleh Sean. Halo, bagaimana? Tanya Damien. Bos, ada sedikit masalah. Jawab Gordon di seberang telepon. Masalah apa? Tanya Damien. Gadis ini ternyata pintar bela diri. Kami berdua kewalahan. Jawab Gordon. Apa? Kalian menangani gadis lemah dan kecil saja tidak becus. Dia berhasil kabur. Wajah Damien memerah dan tegak. Winky babak belur. Sebaiknya bos segera ke sini sekarang. Bos, pinta Gordon. Bagaimana dengan gadis itu? Berhasil aku lumpuhkan tapi, sambungan telepon terputus. Ah, sial. Dengus Damien kesal. Damien kembali ke ruangan. Maaf, Tuan. Barusan telepon dari klien Vietnam. Aku harus segera mengadakan pertemuan mengenai proyek hotel di Maldives. Oh, sekarang aku tidak perlu ikut, bukan? 1 jam lagi investor yang dijadwalkan meeting denganmu akan datang. Biar aku handle di kantor saja. Jawab Sean. Damien mengangguk sopan. Dia bergegas keluar ruangan Sean dan setengah berlari menuju parkiran hendak ke tempat di mana Gordon menyekap Lani. Sepanjang perjalanan Damien memasang wajah kesal dan berkali-kali memukul kemudi mobil. Dia melonggarkan dasi dengan kasar. Matanya berkilat penuh amarah. Setengah jam kemudian, dia sampai di sebuah gedung terbengkalai lalu masuk menemui Gordon yang tampak babak belur di sebelah Lanita yang terkulai lemas di kursi. Keadaan gedung begitu suram dan gelap. Banyak barel menumpuk yang entah apa isinya. Ruangan suram tempat Lani disekap memang tidak memiliki jendela bahkan ventilasi udara. Sangat pengap dan gelap tentu saja, meski saat itu siang hari. Kedua tangan Lanita diikat ke belakang kursi. Di sebelah kirinya tergeletak Winky dengan kondisi mengenaskan. Apa gadis ini yang membuat kalian babak belur? Tanya Damien heran. Gordon mengangguk lemah. Damien mengernyit. Kenapa Lanita tampak baik-baik saja? Dia pingsan. Tanya Damien lagi. Gordon menggeleng. Damien mendekat, lalu menarik dagu Lani yang terkulai. Kedua mata Lani memicing. Ternyata Sean memelihara anjing kampung busuk selama ini. Lanita meludah ke arah wajah Damien. Damien berjengit lalu sekali lagi menarik dagu Lanita dan mencakarnya kasar. Kenapa kau ikut campur urusanku? Nona, tidak bisakah duduk manis dan diam menikmati harta kekayaan ibumu dan calon suamimu saja? Perusahaan Sean Dharmawangsa baik-baik saja tanpa campur tangannya di perusahaan. Harta kekayaannya tetap aman meski dia buta sekalipun. Kenapa kamu gadis bau kencur berani melawan bahaya? Damien mengelus wajah Lani pelan. Aku memang tak ingin Sean Dharmawangsa melihat lagi. Biarlah dia menjadi orang buta selamanya dan perusahaannya aku urus dengan baik. Lanita tersenyum sinis. Dasar lelaki tua bangka serakah. Aku menghormatimu selama ini karena aku pikir kau tulus menjadi orang kepercayaan Sean. Tapi ternyata kau tak lebih dari seorang pengemis. Kau takut Sean mengambil alih kembali perusahaan dan mengetahui dana gelap yang kau kucurkan ke beberapa perusahaan cangkangmu itu. Lani berkata dengan berapi-api. Damien menegang. Kedua matanya berkilat. Tahu apa kau soal perusahaan cangkang? Gadis manis. Damien menekan kuku-kukunya ke wajah Lani.
Lani tak kembali meludahi wajah Damien yang tepat berada di depannya. Kali ini Damien menampar pipi Lani. Cairan merah muncul di bibir Lani. Damien, hentikan. Jangan lagi kau sentuh anakku dengan tangan kotormu. Jerit Dane memekik lantang di belakang Damien. Bersamaan dengan itu muncul beberapa orang berpakaian hitam dengan senjata api di tangan dari balik barel dan mengelilingi Damien. Disusul langkah Sean dan Susanna serta Aji Saka masuk ruangan pengap tersebut. Sementara Dane dan Wilden berlari ke arah Lanita yang ternyata kedua tangannya tidak terikat. Lani hanya berpura-pura di posisi itu seolah-olah tangannya sedang terikat. Damien waspada. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan matanya nyalang melihat ke arah Gordon. Kau mengkhianatiku, Gordon. Damien seketika merasa panik. Flashback pada saat Lanita tertidur saat seseorang menelepon dokter Tardi malam sebelumnya. 2 jam setelah seseorang menelepon dokter Tardi, Lani terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dia bangun dengan malas. Untung saja kamar mandinya kini ada di dalam kamar. Saat sudah selesai buang air kecil, Lani hendak kembali tidur. Tapi lampu kecil di ponsel duplikat dokter Tardi menyala. Itu berarti ada notifikasi yang terlewat. Tapi Lani tak menemukan pesan ataupun telepon masuk. Lani heran. Diletakkannya kembali ponsel cloningan tersebut. Namun Lani ingat, orang yang memberinya as pernah mengatakan, biarpun di ponsel asli semua pesan atau riwayat panggilan dihapus, tapi di ponsel duplikat ada aplikasi khusus yang membackup semua data, bahkan merekam pembicaraan di telepon secara otomatis. Lani kembali membuka ponsel duplikatnya dan menekan icon backup data khusus. Ada satu riwayat panggilan masuk. Damien. Lani mengernyit melihat nama itu. Damien. Damien mana? Ya. Gumam Lani seraya menguap. Lani menekan tombol rekam. Seketika jantungnya nyaris saja melompat. Kedua matanya terbelalak. Pak Damien. Benar Pak Damien, kantor Sean yang menelepon dokter tadi. Bekik Lanita di kegelapan kamarnya. Gesit Lanita menyalakan lampu dengan remote control lalu segera menelepon Sean. Dia tak peduli saat itu tengah malam buta. Agak lama panggilannya tidak dijawab. Duh, angkatlah, Sean. Gerutu Lani dengan jantung berdetak tak keruan. Halo, sayang. Suara serak Sean terdengar mengantuk. Sean, halo. Apa Pak Damien punya tato bintang di tangannya? Tanya Lani. Hening sesaat. Kamu tengah malam telepon aku cuma nanya hal itu. Sean balik bertanya. Ayo, jawablah. Desak Lani. Iya. Pak Damien punya tato bentuk bintang di tangannya. Kenapa memang? Suara Sean sudah terdengar normal. Lani memekik. Tangannya gemetar. Sean. Panggil Lanita dengan suara ikut gemetaran. Sean penasaran. Dia mengubah panggilan ke panggilan video. Hei, kamu gemetar kenapa? Tanya Sean dengan piyama warna ungu muda. Manis sekali, bukan? Aku menyadap ponsel dokter Tardi. Ucap Lani. Apa? Menyadap? Kok bisa? Bagaimana caranya? Sean tampak waspada sekaligus antusias. Lani menceritakan secara singkat pertemuannya tadi sore dengan Verina. Lani, kamu? Ya Tuhan, benar-benar kamu? Ya. Sentak Sean terkejut luar biasa. Aku akan ke sana malam ini juga dengan Papa, Susanna, dan Rashid. Tunggu aku. Pungkas Sean tajam dan seram. Tapi ini sudah malam. Cicit Lani. Tak ada jawaban dari Sean karena panggilan sudah diakhiri. 35 menit kemudian, suasana rumah Dan tepat jam 12 malam tampak kisruh. Ada apa ini Sean, kamu malam-malam datang ke sini? Dan tetap menyambut Sean meski wajahnya masih setengah mengantuk dan memakai gaun tidur tentu saja. Kita harus bicara dan ini tidak bisa ditunda karena anakmu benar-benar gegabah, Tante. Ucap Sean menatap tajam pada Lanita. Maka malam itu Lanita dipaksa menceritakan pertemuan tadi sore dengan Verina dan Dokter Tardi. Serta rencananya menyadap ponsel Dokter Tardi. Ya Tuhan, sayang. Kamu kenapa gegabah sekali? Sean sedang melakukan taktik bermain santai seolah-olah tak ada yang harus dicurigai. Kenapa kamu? Tunggu. Dari mana kamu bisa kenal seorang hacker handal? Jangan bilang. Dan curiga. Dari Papari.
jawab wanita lugas. Ya Tuhan. Dane mengelus dada. Eric calon suaminya memang cenderung pendiam, tidak suka berbisnis dan menunjukkan dirinya ingin menguasai perusahaan milik papa tirinya. Tapi jaringan pertemanan Eric sangat luas. Kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas serta dari berbagai profesi Eric banyak mengenal mereka. Termasuk para hacker handal. Eric, bisa-bisanya dia. Papa Eric tak tahu rencanaku. Ma, tukas wanita. Sudahlah, tentang Aspi itu nanti kita bahas dengan Om Eric. Tante, Damien lebih penting saat ini. Ternyata dia musuh dalam selimut kita selama ini. Sean menengahi. Nona Lani melihat Tante Damien di mana? Tanya Susanna penasaran. Lani menceritakan semuanya dari awal hingga tadi sore saat berada di rumah Verina. Wildan, tunggu saja hukumanku untukmu, geram Dane. Oke, kita abaikan soal Asp, hukuman Wildan dan Om Eric serta calon istriku yang polos dan gegabah ini. Aku benar-benar syak, tak menduga jika Damien adalah pengkhianat. Benar apa yang dikatakan Dokter Tardy. Musuh tidak selalu tampak sangar dan mencurigakan, tetapi juga tampak baik bagai domba berbulu lembut yang penurut pada kita. Ucap Sean. Tuan, aku minta maaf. Sejak Dokter Tardy memberikan clue seperti itu, entah kenapa semua orang yang baik padamu tak luput dari kecurigaanku. Salah satunya Pak Damien dan juga, maaf, ada Nyonya Dane. Ucap Susanna. Aku kemudian mengulik satu persatu antara Damien dan Nyonya Dane. Hingga pada akhirnya aku menemukan jika selama ini Pak Damien dengan lancar jaya memakan uang perusahaan dan menggelontorkannya pada beberapa perusahaan cangkang. Money laundry? Kernyit Sean. Susanna mengangguk. Sean dan Aji sangat ternganga. Kita terlena dengan kemajuan perusahaan di bawah kendali Damien dan ternyata kita kecolongan. Tuan, kenapa kau baru bilang? Sus, aku memang hendak mengatakannya, tapi aku sedang mengumpulkan bukti jika kecurangan Damien di perusahaan ada hubungannya dengan kegagalan operasi matamu. Tuan, ucap Susanna. Dane bersandar lemas di bahu kursi. Dia memijat pelipisnya. Parmia sigap menepuk-nepuk paha dan lengan Dane bermaksud menenangkannya. Oh, ya Tuhan. Liris suara Dane. Bagaimana kalau kita ikuti permainan Damien sekaligus menjebaknya? Usul Sean. Kelamaan. Desis wanita. Sudah kubilang jangan gegabah. Lani. Ucap Sean. Kalau aku tidak gegabah, belum tentu kalian tahu siapa Damien secepat ini. Andai aku tidak menyadap ponsel Dokter Tardy. Oke, sayang. Aku apresiasi kegigihanmu untuk membantuku. Tapi lain kali jangan bertindak sendirian. Bagus malam ini kamu melapor padaku. Baiklah. Bagaimana jika kita susun rencana besok pagi? Usul Sean. Semua orang saling bertukar pandang dan mengangguk setuju. Sean dengan lancar mengatur strategi menjebak Damien agar dia tidak berkutik dalam sekali gebrakan. Bagaimana? Sean meminta persetujuan semua orang. Lani tak akan dalam bahaya lagi. Aku tidak setuju. Tolak Dane tegas. Aku gemas. Biarkan saja dia sekalian menanggung akibat sikap gegabahnya. Tantang Sean. Nona Lani ada yang menjaga dari kesembunyian tapi tidak jauh. Nyonya, kalau terjadi apa-apa, anak buah Rashid dan Johari akan cepat bertindak. Tukas Susanna. Iya, Ma, aku setuju. Timpa Lani. Dane akhirnya hanya bisa menghela napas pasrah. Maka mereka sepakat untuk melancarkan aksi jebakan pada Damien keesokan harinya. Memang Sean dan Dane pun tak ingin menunda lama-lama. Mereka ingin semua tuntas segera. Dini hari, 2:30 Sean kembali pulang dari rumah Dane. Tapi baik Susanna, Sean dan semua orang benar-benar tak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya semua berakting dengan sempurna. Insiden kopi jatuh pun memang disengaja. Lanita ngotot ingin memastikan dan melihat sendiri dengan jelas bahwa tato bintang itu memang benar Damien memilikinya. Saat wanita menyusul Damien ke parkiran pun tak luput dari pengawasan Dane dan anak buah Sean tentu saja. Dane sempat akan menggagalkan rencana saat dilihatnya Damien memukul tengkuk Lani hingga pingsan dan meletakkan tubuh anaknya di bagasi mobil. Tapi Aji Saka berhasil menenangkan Dane. Bahwa anak buah mereka ada di sana, ada bersama Lani. Di dalam toilet pun,
Damien tidak tahu jika Jauhari merekam pembicaraannya dengan Gordon. Jauhari diam-diam sembunyi di balik pintu toilet yang sengaja dibuka agar terkesan toilet dalam keadaan kosong. Pun saat Damien dengan cekatan mampir ke ruangan security untuk menghapus rekaman CCTV di area parkir, para petugas CCTV menyingkir dengan damai tanpa banyak tanya karena sebelumnya Susana sudah memberi instruksi akan kedatangan Damien. Saat Gordon dan Winky membawa Lani pergi, 3 mobil sedan anak buah Sean pun diam-diam mengikuti Lani ditambah 1 mobil Wildan yang membawa Ajisaka dan Dane. Total 4 buah mobil mengikuti rute perjalanan Gordon yang hendak menyekap Lani atas perintah Damien. Tepat di depan gedung terbengkalai yang sudah lapuk dan berjamur, Gordon menghentikan mobilnya. Dia bersama Winky membuka bagasi. Namun kedua orang itu terkejut karena tiba-tiba muncul 4 mobil yang mengelilinginya. Gordon dan Winky tak sempat mengambil senjata karena anak buah Sean sudah berhasil membekuk keduanya terlebih dahulu hingga Winky babak belur, menyisakan Gordon yang tidak dibuat terlalu babak belur agar dia masih bisa menghubungi Damien untuk datang ke lokasi penyekapan Lanita. Dane dan Ajisaka bergegas membangunkan Lani dan melepaskan ikatan di kaki serta tangannya. "Aduh, tengkuku," ringis Lani. "Sean benar-benar, ya, gara-gara dia kamu dipukul Damien," geram Dane. Lanita hanya mengekeh. Kepalanya masih sedikit pusing. Dia dipapah Dane masuk ke mobilnya. Setelah memastikan Lanita aman di mobilnya, Dane mendekat pada Gordon yang sedang diancam oleh Ajisaka. Dane pun ikutan mengancam Gordon. "Andai kamu masih memihak Damien, anak istrimu yang akan aku habisi." Ancam Dane ternyata bisa sadis juga saat mengancam seseorang. Gordon yang masih berada dalam sekapan Rashid lurus seketika. "Ampun, Nyonya. Aku akan menuruti semua kemauan Nyonya, tapi tolong jangan sakiti anak dan istriku." Gordon memohon. "Oke, kalau begitu turuti kemauan kami. Telepon Damien dan ikuti rencana kami," tandas Ajisaka. Maka Gordon segera mematuhi semua perkataan Ajisaka dan juga Dane. Flashback off. Begitulah kejadian yang sesungguhnya. Lanita memang berakhir dengan tamparan keras Damien, tapi menimbulkan kemunculan banyak orang yang melihat kejahatan Damien selama ini. "Hebat kau, Damien. Selama ini kau menikmati jerih payahmu dengan gemilang dan hidup sentosa, tapi lalu menjadikanmu serakah. Kurang baik apa aku dan anakku padamu, Damien?" Ucap Ajisaka berdiri dengan tatapan tak percaya jika orang kepercayaannya di perusahaan benar-benar berubah menjadi orang serakah. Damien mengusap wajahnya nanah. Dia melihat ke arah Lanita yang tersenyum manis meski ujung bibirnya berdarah. "Kau, perempuan sok lugu. Tuan, Anda sudah diperdaya gadis polos itu. Dia yang sudah menghasut kalian. Dia hanya anak orang miskin lalu tiba-tiba berubah menjadi anak orang kaya dalam sekejap, hingga menjadikannya lupa daratan. Gadis polos ini justru yang akan menghancurkan perusahaan. Lihatlah, lihat kekacauan ini. Semua ulahnya. Tutup mulut kotormu, Damien." Teriak Dane tak terima Damien menjelekkan Lani. "Sudah jangan mengelak, Damien. Aku tahu kau mengancam Dokter Tardi untuk merusak mata anakku. Dokter Tardi sampai akhir bertahan bungkam menyembunyikan kejahatanmu. Tapi untung saja kebenaran selalu menang. Lanita mengetahui ancaman jahatmu pada Dokter Tardi." Sanggah Ajisaka. "Oh, dan lagi banyak sekali perusahaan cangkang yang kau buat demi ambisimu mengambil uang perusahaan, Damien." Timpal Sean. Damien menyugar rambutnya frustasi. "Kalian kikir, tamak. Aku hanya mengambil sedikit bagianku saja, dan itu tidak akan membuat kalian jatuh miskin." Geram Damien akhirnya menyerah untuk berpura-pura. "Lihat, kalian masih bisa dengan pongahnya menindas kami yang lemah, budak kalian di perusahaan." Damien berteriak lantang. "Kami tak pernah menganggapmu budak, Damien. Kami menganggapmu keluarga," bantah Ajisaka. Damien menatap nanar sekelilingnya. Tak ada yang membelanya. Dia datang ke tempat itu tanpa persiapan. Dia lengah karena merasa Sean dan perusahaan ada dalam genggamannya. Tatapan kebencian Damien pada Lanita semakin menjadi. Andai Lani bungkam, semua tentu bisa teratasi dan berada dalam kendalinya. Damien berlari ke arah Lani hendak menerjangnya. Tapi letusan senjata api Rashid pada kaki Damien melumpuhkannya seketika. Damien pun dengan mudah dibekuk.
ruang keluarga kediaman Aji Saka. Ingat, Lani, sehari sesudah mamamu menikah, kau pun harus menikah denganku, ancam Sean. Lani diam saja sambil menunduk. Atau percepat saja pernikahan kalian. Sekarang pun bisa, usul Aji Saka. Sean terkekeh. Aku setuju. Lani menatap Iba. Kasihan mama. Masa aku duluin mama? Mama tak masalah kamu mendahului mama menikah, jawab Dane. Lani menggaruk tengkuknya. Lani memang gegabah, tapi tetap saja kita harus berterima kasih padanya. Cintanya untuk Sean begitu besar hingga dia tak peduli sudah masuk ke arena berbahaya. Aji Saka bersuara mencoba bijak. Ya, memang. Kalau bukan karena laporan Lani mengenai penyadapan ponsel Dr. Targi, mungkin kejahatan Damien tak akan secepat ini terungkap. Mulai sekarang, Sean, sudahi sandiwaramu berpura-pura buta. Tetap saja kau lengah dan tak bisa melihat mana orang yang benar-benar tulus dan tidak, ujar Aji Saka. Sean mengangguk patuh. Semua orang yang berada di ruang tengah saat itu kini bisa bernapas lega. Sean sudah pasti akan disibukkan kembali oleh pekerjaannya di perusahaan setelah kemarin berleha-leha menjadi orang buta. Tante, Lani aku sekap di sini hingga kami menikah. Bolehkah? Tanya Sean. Dane menghela napas pasrah. Asal kau bisa menjaganya dengan benar, bisa membuatnya menjadi gadis penurut seperti sebelumnya. Bukankah kau bilang Lani sangat penurut? Iya, sejak menjadi kekasihku saja dia berubah ngeyel. Sean mengacak-acak rambut Lani yang masih saja menunduk. Oh, ya, di mana jam tangan jelekmu itu, Lani? Sean baru menyadari tangan Lani yang hanya memakai gelang pemberiannya dulu. Ini jam tangannya, ujar Susana seraya menyodorkan jam tangan Lani. Aku menemukannya tergeletak di parkiran. Mungkin tersangkut saat Gordon memindahkan tubuh Nona Lani ke mobil satunya, papar Susana. Pantas saja saat Papa bilang sedang menyusul mobil yang membawamu, sinyal alat pelacakmu masih saja berada di dalam gedung kantor. Ternyata terjatuh, ucap Sean. Lani menerima kembali jam tangan jeleknya dari Susana. Halo, maaf interupsi. Hidangan sudah siap di meja makan. Dimitri muncul di ruang tengah. Kelezatan masakan Dimitri sudah sangat membuat candu orang-orang yang sudah pernah mencicipinya. Maka segera semua orang bergegas menuju ruang makan. Hidangan meriah dan banyak hasil olahan tangan Dimitri sangat menggugah selera. Malam itu, mereka makan dengan suasana haru dan ceria. Dimitri bangga, meski dia tidak ikut dalam penyelamatan Lanita seperti Rashid. Paling tidak, makanan buatannya selalu mengenyangkan dan menyenangkan lidah semua orang.